Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat pokoknya ya. Oke, silakan untuk mengisi absensi yang sudah mengirimkan lewat Google Classroom ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Ferdi pimpin doa kita nak. Oke, kawan-kawan, untuk memulai pembelajaran ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing. Doa, silakan. Baik, untuk pertemuan kali ini mengulas kembali. Minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang proses produksi massal ya. Materi kita adalah mengenai bentuk atau rancangan dari produk, ya, baik itu barang ataupun jasa. Ya. Tujuan pembelajarannya supaya kalian mampu menerapkan proses produksi massal dan mampu untuk membuat rancangan proses produksi massal. Gambar apakah ini? Rancangan sebuah mobil. Rancangan sebuah mobil. Ada 3 jenis produk. Produk apakah ini, Nak? Itu hasilnya. Apa? Hasil dari rancangan. Hasil dari rancangan. Oke, ini hasil dari rancangan atau mobil kendaraan roda 4. Pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari mengamati gambar yang Mem tayangkan ini? Saya, Mem. Oke, Leo, silakan. Dalam sebuah proses produksi, sebelum diproduksi itu ada sebuah rancangan dulu, perencanaan terlebih dahulu. Ya, bagus ya. Benar sekali ya, bahwa dalam memproduksi barang atau membuat barang itu sebelum kita buat harus ada perencanaan. Salah satunya yaitu merancang ya, merancang produk yang akan kita buat. Nah, materi kita adalah proses produksi massal. Kompetensi dasarnya menerapkan proses produksi massal dan melakukan proses produksi massal. Indikator pencapaian kompetensinya yang menerapkan proses produksi massal dan merancang proses produksi massal ya. Sebelum kita merancang atau kita membuat produksi, ada yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu membuat perencanaan produksi ya. Nah, membuat perencanaan produksi itu ada 5. Ini harus kita lakukan. Yang pertama, perencanaan produksi harus mengarah pada kegiatan di masa yang akan datang ya. Kemudian yang kedua, perencanaan produksi harus mempunyai jangka waktu. Ada tenggat ya. Ketiga, perencanaan proses produksi harus mempersiapkan tenaga kerja, mesin-mesin, bahan baku, metode pengerjaan, modal, dan lain sebagainya. Keempat, perencanaan proses produksi ini harus mengkoordinasi kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya ya. Dan yang terakhir, kita membuat perencanaan jumlah produknya berapa, jenis produknya apa, kualitas produknya, warna produknya, ukuran produk, bentuk produk, dan lain-lain. Itu semua harus kita siapkan dan rencanakan lebih awal sebelum membuat produk. Nah, di sini ada proses produksi es beng-beng Milo ya. Nah, beng-beng Milo rancangannya adalah berupa bahan-bahan yang dibutuhkan, kemudian biaya yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan, serta tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam pembuatan es beng-beng Milo. Jadi, bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu Milo bubuk, kemudian beng-beng, susu kental manis, air panas, air mineral, stik es krim. Biayanya yang dibutuhkan kira-kira untuk membuat 7 es beng-beng Milo itu membutuhkan Rp19.000 kalau ditotalkan ya.
Kemudian prosesnya, waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 20 menit. Itu waktu pembuatannya. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam pembuatan, ya dimulai dari menuangkan bubuk Milo, kemudian melarutkan ke dalam air, dan pada akhirnya kita bisa menikmatinya dengan enak, ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan, Nak, sampai di sini? Oke, Leo, silakan Leo bertanya. Dalam sebuah perencanaan proses produksi itu kita harus dapat mengkoordinasi kegiatan produksi dengan kegiatan bagian lain. Maksudnya seperti apa, Mem? Jadi dalam merencanakan proses produksi itu kita harus mengkoordinasi kegiatan satu dengan kegiatan lainnya. Contoh kayak gini ya, Leo ya. Kita ini dalam suatu perusahaan itu ada bagian produksi dan ada bagian pemasaran. Ya, memasarkan produk ya. Nah, kegiatan produksi dengan kegiatan pemasaran harus berkoordinasi. Kenapa? Karena produk tadi setelah diproduksi itu harus dipasarkan. Gimana, Leo? Paham? Ya, paham, Mem. Silakan kalian buka LKPD yang sudah Mem kirim lewat Google Classroom. Silakan dikerjakan. Baik, jika sudah selesai, kita buka Google Classroom-nya. Kita presentasikan. Nomor 1, silakan Ferdi. Oke, Mem. Kemukakan pendapat Ananda mengenai ciri-ciri perencanaan produksi. Menurut saya, ciri perencanaan produksi yaitu A. Perencanaan pada proses kegiatan produksi haruslah kepada kegiatan pada masa yang akan datang. B. Perencanaan pada proses kegiatan haruslah memiliki terhadap waktu tersebut. Sudah, Mem. Oke, baik. Terima kasih, Ferdi. Adakah yang mau menambahkan atau mau bertanya atau malah sependapat sama temannya? Siap, sependapat ya. Nah, kita sampailah ke terakhir penghujung kegiatan, yaitu kegiatan menyimpulkan pembelajaran. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita untuk hari ini? Silakan Leo. Pembelajaran pada hari ini yang saya dapatkan bahwasanya sebelum proses produksi, sebelum kegiatan produksi itu ada sebuah perencanaan produk yang akan kita produksi. Misalnya saja tadi pada proses produksi es beng-beng Milo itu ada tahapan-tahapan penyiapan bahan baku, perencanaan harganya, waktu pembuatannya, lalu baru dilaksanakan proses pembuatan sampai akhirnya bisa dinikmati. Itu saja, Mem. Oke, baik. Terima kasih, Leo. Sangat benar sekali ya, Leo. Mengenai rancangan proses produksi massal, Mem tambahkan lagi bahwasannya sebelum kita memproduksi suatu produk, itu harus ada perencanaan atau rancangan, baik itu produk jasa ataupun produk barang, itu ada perencanaan. Baik, yang lain silakan, kalau ada yang masih mau ditanyakan, silakan tanyakan. Jika tidak ada, nanti masih ada pertanyaan, silakan kalian kirimkan pertanyaannya lewat WA grup ya. Mem akan kirimkan evaluasi pembelajaran di Google Classroom. Silakan nanti dikerjakan dan kirimkan juga ke Google Classroom. Untuk pembelajaran kita minggu depan, silakan dipelajari materinya tentang perakitan. Ya, nanti kita praktik. Mem cukupkan sampai di sini. Sebelumnya ya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.